Ladalah Pak Bu, lihat kebotakan saya. Padahal tiap sore itu saya semprot-semprot pakai tonik, katanya buat penumbuh rambut, tapi pret tuh, tambah botak aja. Makanya kemarin sore si Gendon itu ngomentari saya, oh macam ganteng saja kayak gitu disemprot-semprot, emang itu obat ganteng? Ya bukan obat ganteng sih nggih, namanya juga untuk tumbuh rambut. Tapi kan kalau punya rambut lebat kayak gitu terus kayak iklan sampo apa iklan iklan apa rambut bris itu kayaknya kan keren. Tapi kepala botak saya ini menurut saya nggih, ini gara-gara Pak Guru bahasa daerah saya. Kenapa? Karena Pak Guru saya itu kayaknya iri dengan kegantengan saya. Jadi dia itu membuat saya supaya botak, supaya nggak kelihatan ganteng. Tapi masih seksi juga kok tuh. Jadi Pak Guru bahasa daerah saya itu kerjaannya selalu nyuruh murid-muridnya, ayo sekarang ngarang pakai bahasa itu Hono Coroko. Kalau enggak lain kali pas kumat-kumatnya dia lagi stres di rumah, pengen ngamuk-ngamuin murid-muridnya, nggih, sekarang sebutin nama-nama anak hewan apa, nama anak jaran apa, itu nama anak kambing apa. Bukan cuma 1-2 biji, tapi sampai 30 sampai 40. Lalu yang si kambingnya saja nggak meributkan nama anaknya siapa, ini orang malah sibuk suruh nulis-nulis nama anak kambing, anak sapi. Nggih. Kalau Bapak Ibu ngerti nggak itu nama pedet, kemudian belo, kemudian gudel, itu nama anak apa? Atau kembang-kembangan, mau pendul, kemudian menik, keteker. Nah itu juga dulu pernah jadi penyebab kebotakan saya. Gimpun Pak Bu, ini udah lama banget, jangan sampai si Gendon manusia setan rajim itu komplain lagi nggih. Nanti dibilangnya saya itu sok kegantengan, sok muji diri sendiri. Lah nggih, kalau nunggu dipuji orang lain kelamaan, nggak ada yang muji saya ganteng. Makanya saya memuji diri sendiri. Gimpun, langsung OTW capcus saja. Cus. Untuk membuat menu kali ini, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah ini kulit tahu nggih kalau orang Batam menyebutnya, tapi kalau biung saya, mbok saya menyebutnya ini sebagai kembang tahu, biasanya dipakai untuk membuat capcay. Dan ini sudah saya rendam, jadinya udah lembek tuh, nggih. Berikutnya, ini saya sudah menyerut si wortel. Ini wortelnya tadi nggak banyak, tapi pas sudah diserut jadinya banyak banget. Nggak perlu banyak-banyak sih butuhnya. Tuh, segini saja tadi, sekitar 5 atau 7 sentian saja, nggih. Tuh. Dan sekarang saya juga akan menyebutkan bahwa saya perlu daging ayam. Ini daging ayamnya saiprit saja, cuman dikit banget pokoknya. Ini akan saya haluskan. Ini saya menggunakan blender kering saja nggih, yang biasa buat ngiling cabe. Saya yakin Bapak Ibu di rumah ada blender lah nggih. Kalau nggak ada blender nggih, dicacah mawon, cacah sampai lembut dangdut, cacah. Dan di sini saya juga akan menggunakan udang kering. Udang kering itu bahasa Indonesianya apa? Aduh. Yalah Gusti, wong wis tua kayak gijan. Udang kering itu lupa Bu ini ya. Lupa namanya apa sih? Ini udah saya rendam dengan air panas. Ebi, walah, ebi. Ini ebinya saya tadi menggunakan segenggam pas kering, terus udah direndam air panas. Ini saya masukkan juga. Kemudian ada loncang. Ini daun bawang nggih. Ini daun bawang saya butuh sedikit saja. Ini saya iris-iris dulu. Kemudian ada berambang, ini berambang yang murah. Ini saya memakai 2 butir. Ini saya iris-iris lagi juga. Terakhir ada bawang putih 1 siung, tapi bawang putihnya ini bawang putih gajah besar. Kalau kecil-kecil mungkin butuh 2 nggih. Ini besar. Dah, sekarang akan saya blender, tapi blendernya tidak akan saya videokan karena tadi udah boros ngomong di bagian depan. Dan ini hasil blenderannya Bapak Ibu, tapi ini agak lama blendernya. Dan tadi pas blender saya nambahkan sedikit minyak goreng sekitar 2 sendok makan karena daging ayamnya ngeyel. Terus ininya si blendernya agak-agak lemot, jadinya saya tambah minyak goreng. Pun ini belum halus banget, tapi ya sudahlah, yang penting sudah bisa diuprek-uprek nanti nggih. Selanjutnya ini akan saya tambahkan tahu. Kenapa saya tambahkan tahu?
karena ayamnya terlalu sedikit tuh, nanti kalau saya lagi delembong makan banyak kurang nggih. Tapi berhubung saya tidak punya tahu putih, tahu mentah, saya akan menggunakan tahu goreng. Nggak apa-apa nggih. Nih saya tambahkan tahu goreng. Tambah berapa sini, siji loro telu papat lima, dikit aja ini langsung penyet-penyet saja. Ini harusnya menggunakan tahu putih Pak Tungge, tapi ya berhubung nggak punya lagi ya gimana, mau ke pasar di Batam lagi PPKM, jalan disekat sana cegat sini, jadi gunakan apa saja yang ada di rumah. Sekarang wortelnya saya masukkan, ini saya beri garam secukupnya, kemudian ini saya beri saus tiram, dah cukup segitu saja. Saya tambah merica di sini. Kalau merica saya agak banyak menggunakannya. Saya tambah ketumbar saibrit. Ini ilmu mengarang indah Pak Bu nggih. Ini kalau akan disamakan dengan resep hack yang punya orang ya tentu akan berbeda. Saya tambahkan kanji. Ini kanjinya 1 sendok juga nggak full nggih, 1 sendok makan. Ini hanya sebagai lem supaya lengket. Dan di sini saya menambahkan sedikit bumbu ngohyong. Ini bumbu ini kalau di Jawa mungkin agak susah nggih, biung saya kalau nyari. Kalau nggak ada bumbu ngoyong gunakan bumbu spekuk sedikit saja, dikit banget, lebih sedikit dari bumbu ngoyong supaya wangi. Kalau nggak ada semuanya, nggak usah pakai. Tenang saja, kalau dengan resepnya Santo Sapi itu tidak ada yang salah. Semuanya pokoknya enak asal ada di rumah, tidak usah diada-adakan. Ini langsung diratakan. Oh iya, tadi saya tidak menambahkan micin di sini nggih, karena saya sudah menggunakan saus tiram. Tapi kalau mau ditambah micin lagi nggih monggo. Ini lumayan jadinya agak kelihatan banyak. Kalau tadi nggak ditambah tahu, waduh, saibrit dipangan semplokan langsung entong. Dan sekarang kita akan mulai mengisi si kulit tahu ini dengan isian daging tadi. Ini kita mirip-mirip membuat apa namanya, lumpia kayak gitu nggih. Gulung kanan kiri biar nggak bocor. Bagian ujungnya saya olesi dengan kanji ini untuk lemnya juga. Tuh, jadinya seperti itu. Ini lakukan terus hingga kulit tahunya habis dan adonannya habis nggih. Ini jadinya setelah dibungkusi semua ada 1 loro 3 4 5 6 7, jadi 7, tapi panjang pendek Pak Bu, karena kan sebagian kulit tahunya ada yang sobek-sobek nggih, jadinya ya seperti ini. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai nggih. Selanjutnya ini akan saya kukus. Ngukusnya berapa lama? Sekitar 20 menit dihitung dari air mendidih. Ini bawahnya saya alasi dengan daun pisang Pak Bu, karena kalau tidak dialasi nanti takutnya pliket, malah di apanya, di sarangannya malah cilaka, nanti nggak jadi makanan, malah jadi ngamuk. Dan ini Pak Bu, hasilnya setelah dikukus. Ini masih panas nggih, tuh uapnya masih keluar. Dan setelah dikukus agak sedikit mengecil karena si kulit tahunya jadi lengket-lengket. Ini aromanya harum banget Pak Bu. Kalau cuman aroma parfumnya si Sarino, Sarimin, dan Sarini kalah, lebih harum ini loh. Ini dia Bapak Ibu hasilnya. Masih panas sih, tapi udah bisa dipegang lah. Panasnya cuman kayak panas-panas lihat pacar kita zaman purba dulu itu digandeng sama orang, itu aja sih panasnya. Ini tuh kalau mau didahar langsung, dikonsumsi langsung bisa, tapi kalau menurut saya enek. Karena kenapa? Ini tuh gurihnya amit-amit Jepang bayi, gurih banget. Jadi cocoknya digoreng lagi untuk dijadiin lauk. Ini goreng beginian itu tidak perlu lama-lama, yang penting sudah berubah warna. Nih nggak sampai 1 menit mungkin saya gorengnya, nanti cepat saja. Ini ada juga yang senang betul-betul sampai kecoklatan kulitnya, nggih monggo. Ada juga yang cara menggorengnya itu diiris-iris tipis baru digoreng, nggih monggo. Disesuaikan dengan selera masing-masing mawon nggih. Dan ini setelah digoreng cantik nggih, ada hijau ada merahnya, tapi ini sebenarnya kurang cocok kalau untuk dijadikan cemilan.
Bisa. Ini bagusnya kalau mau dijadikan cemilan diiris tipis-tipis, tapi akan cepat enek. Kenapa? Karena ini gurih banget, jadi cocoknya untuk lauk. Dan sebagai teman makan si hekeng alias ngoyong itu, saya akan masak sayur genjer. Ini genjernya genjer kembang, bukan daun. Tapi ini nggak akan saya videokan, ngisin-ngisin nih. Cuma genjer aja. Nah, ini saatnya makan. Jangan gendot. Dan ini lauknya tuh. Harum banget Pak Bu, enak banget aromanya. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau mbak masnya yang tinggal di luar negeri, jangan ngiring deh. Tuh, sayur genjer itu endol tralala trilili, enak banget. Dan empuk banget ininya. Bagian isian si hekengnya ini sedap mantep. Saya itu lagi lapar. Tadi subuh-subuh makan, terus sampai sekarang jam 3 sore baru makan lagi. Nasinya panas, sayurnya panas, tapi wangi kencot, ini enak. Ini bikin sekali Pak Bu ya. Ngomongin si hekeng lagi ini bisa tahan berapa bulan ditaruh di kulkas. Jadi kalau ada perlu baru ngambil sedikit. Ini makan segini aja bisa untuk ngelawui 1 piring. Karena memang gurih banget. Jadi kalau cuma dicemili kayak gitu, jatuhnya akan enek. Nggih pun. Saya mau pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah.